Terus dalangnya siapa ya? Dalangnya ya dua raksasa itu, Amerika dan Rusia itu. Nah, umat Islam itu ya sebagai pionnya aja dengan kepentingannya masing-masing, dengan ambisinya masing-masing. Justru Jadi begini bro, menumpuk. kalau tadi kita banyak menangkap dari sejarah, misalkan Yahudi yang telah tersebar kemudian pada sukses merantaunya di negara-negara masing-masing, bahkan hari ini seakan image-nya adalah Yahudi menguasai dunia di setiap negara-negara maju dan sebagainya. Nah, apakah ini bukan sebuah indikasi bahwa kepentingan ini adalah bukan dari sisi kepentingan negara antara Amerika dengan Rusia, tetapi adalah kepentingan tadi kaum atau kelompok misalkan Yahudinya dengan bagian Rusia itu kelompok apa misalkan. Apakah itu juga memungkinkan, Bro? Ya mungkin saja karena kan kita tidak bisa menebak-nebak karena banyak sekali ini ya banyak sekali kepentingan dan lain sebagainya, itu kepentingan banyak sekali, jadi kita tertumpuk-tumpuk apa sih ya nggak tahu. Karena memang banyak kepentingan dari ekonomi dan lain sebagainya, penjualan senjata gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ribut sisi senjata aja lah, Yahudi itu kan atau negara Israel itu kan salah satu negara yang menguntungkan Amerika juga. Jadi Israel itu jor-joran beli senjatanya itu. Iya. Itu Iron Dome itu satu rudalnya itu kan miliaran, itu belinya di mana kalau nggak dari Amerika? Ya duit like duit. Yeah. Itu dari segi senjata. Nah, untuk agar supaya Israel itu kuat bayar senjata, Amerika juga harus menjamin keamanannya Israel dong. Ya kalau Israelnya nggak aman, mereka mau bayar pakai apa? Soalnya di Barat sendiri itu, selama sejarahnya itu orang-orang Yahudi ini memang bikin ribut, bikin ruwen. Di Barat itu bikin ruwen. Jadi selama di Jerman, selama di Prancis, ini suka ibaratnya itu suka bikin muak lah begitu. Jadi pengusaha sering begitulah. Sering mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. Jadi orang Eropa juga sebenarnya sebel, dan orang di antara orang Eropa yang sebel itu kan Hitler. Iya. Jadi mereka itu dibuang. Jadi keuntungannya itu diserap oleh orang Eropa, tapi dampaknya itu diminimalkan. Nah, dampak agar orang Yahudi itu minimal untuk kemajuan Eropa dibuang dong ke Timur Tengah. Betul. Itu kan sisi itu ya, ada yang berpendapat. Jadi banyak sekali banyak sisinya. Hitler dan kemudian itu kan menguras habis daripada Yahudi, Jerman ya, Eropa katakan Jerman itu. Tetapi kenapa kemudian terkait Israel bahkan Jerman mensupport? Ya mensupport karena Jerman sekarang itu beda dengan Jerman zaman Hitler. Setelah Hitler hancur, Jerman itu kan dibagi dua. Ada Jerman Barat, Jerman Timur. Jerman Timur dulu kan komunis. Betul nggak? Jerman Barat kapitalis, Amerika. Nah, Jerman Timur itu kan pada akhirnya runtuh. Nah, setelah runtuh itu kemudian Jerman menjadi congor atau menjadi sekutunya Barat, sama lah seperti Jepang. Jepang sebelum 45 itu kan anti Amerika, sekarang jongosnya kan di Asia itu. Jadi perubahan politik itu. Jadi sama, Jerman juga dulu anti Yahudi dan lain sebagainya. Sekarang ketika sudah tumbang, bilangnya itu ya kita Jerman beda dong. Sama lah seperti orang Jepang dulu. Jepang dulu kan fasis, negara fasis. Sekarang setelah ini beda dong, kita Jepang sekarang, kita demokrasi. Memang berubah sama seperti salah satu negara yang menyetujui berdirinya kerajaan Israel itu adalah Rusia. Tahun 1948 itu. Nah sekarang Rusia jadi apanya? Jadi pembantu Palestina. Iya, betul. Kepentingan lebih jelasnya kepentingan apa nih kira-kira? Ya kepentingan menyelamatkan negaranya sendiri lah. Ya kayak Rusia kan sekarang kan misalnya
kayak gini aja, Perang Dunia II Rusia dengan Amerika itu kan sekutu, bro. Sekutu kan, sama-sama sekutu kan, sama-sama yang mengalahkan Jerman, sama-sama yang mengalahkan Jepang. Tapi setelah sekutunya nggak ada, mereka justru jadi musuhan. Makanya Rusia itu pendirian negara Israel itu termasuk salah satu negara yang menyetujui Rusia itu. Tapi sekarang beda lagi ceritanya. Sama seperti negara-negara Iran. Iran itu dulu sebelum revolusi Islam itu ya juga salah satu negara yang mendukung Israel kan. Zaman Pahlavi itu Reza Pahlavi. Jongos dulunya itu Jongos Amerika. Sohib dengan Israel itu sohib dulunya Iran itu. Oh dulunya. Nah, ketika kaisaran atau kerajaan Iran yang digulingkan oleh Imam Khomeini kalau menurut rahasia itu beda lagi ceritanya. Gitu ya. Berubah bro. Zaman itu berubah kepentingannya apa gitu. Jadi tergantung kepentingan ini. Iya. Nah dulu Irak saja itu. Dulu Irak itu sekutunya Amerika. Saddam Hussein itu dulu sekutunya Amerika. Menghadapi Iran yang pada waktu itu revolusi Islam ya. Perang Irak-Iran itu. Perang Irak-Iran. Itu Amerika itu mendukung Irak loh. Yang menyuplai senjata. Irak itu Amerika. Irannya itu sendirian pada waktu itu. Setelah penggulingan ya, dulu kan Iran ini kan diperintah oleh kerajaan yang mendukung Barat Amerika, tiba-tiba digulingkan nih oleh Khomeini nih. Nah melalui jongosnya Irak itu Amerika itu mendanai Irak untuk menyerbu Iran, perang nih Iran-Irak. Akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ceritanya nih karena Iran kuat, semangat baja gitu ya, syahid begitu, jihad. Nah kemudian itu Irak masih di zaman yang sama Saddam bertentangan melawan Amerika dengan bikin gara-gara menyerbu Kuwait kan. Benar. Jadi zaman itu begitu kepentingannya. Dulu Saudi itu menyerang Israel, sekarang Jongos. Kepentingannya dia kan. Mereka juga berpikir-pikir kalau misalnya saya ini memusuhi Israel terus, wah ya boleh maju-maju negara kita kan gitu. Jadi kepentingan itu. Jadi kita masalahnya apa nih? Yang nggak tahu itu masalahnya negara masing-masing Timur Tengah itu. Jadi masing-masing negara punya kepentingan yang jelas itu ya. Terkadang suatu negara CS dengan satu negara, tetapi bisa juga berbalik arah ya, menjadi musuh dan sebagainya. Itu termasuk terjadi di hampir semua negara besar ternyata ya. Iya. Ya memang sejarahnya begitu. Ganti rezim kadang-kadang begitu. Kita juga di zaman Soekarno begitu. Ketika Amerika diperintah oleh Kennedy, Presiden Kennedy, Soekarno itu begitu dekatnya dengan Amerika kan. Ketika Kennedy wafat ditembak, Soekarno ke Rusia. Iya benar. Dan menurut sebagian sejarawan Soekarno itu kan digulingkan kan oleh Amerika juga, ada keterlibatan di dalam peristiwa G30S itu kan. Nah kemudian Barat lagi kan begitu ya, kita juga sama berubah begitu. Ya. Tergantung kepentingan kitanya. Betul. Nah jadi di Timur Tengah pun begitu. Kepentingan itu negara-negara sekeliling Israel itu berbeda-beda dari tiap negara dan lain sebagainya. Cuma jiwa Palestina, orang asli Palestina yang tertindas sekarang itu adalah tetap mendirikan negara Palestina, di mana negara Palestina itu adalah tanah Palestina seluruhnya dan Israel itu out begitu loh. Sama-sama menginginkan hal yang sama di antara Israel dan Palestina itu. Iya, jadi orang Palestina, orang Hamas itu nggak ada negara dibagi dua itu nggak ada gitu loh. Termasuk barangkali Israelnya begitu kan? Israel itu mulanya itu mau dibagi dua, itu mulanya mau. Tapi dalam sejarah tidak pernah mau loh itu. Buktinya adalah selalu memerangi, mendominasi. Iya ya.
Iya ya mendominasi karena memang mereka itu mau dibagi dua, tapi kenyataannya itu nyablok, begitu nyablok, gitu loh, gusur. Jadi ibaratnya nih kamu punya punya Pak, seorang bapak begitu loh, punya satu petak sawah, dia berikan kepada dua adiknya itu setengahan gitu. Nah si adik ini ngomongnya iya nggak apa-apa dibagi dua, gitu. Tapi tiap hari tuh keruak gitu terus ngambat gitu kan, lama kelamaan kakaknya kan ngamuk. Nah gitu loh. Ya justru sampai sekarang kan jalur Gaza itu kan hampir ya dikuasai lah ya, bukan hampir lagi. Belum dikuasai ya jalur Gaza. Jadi yang belum dikuasai Israel itu ada dua, jalur Gaza dan tepi barat. Coba lihat di peta tampilannya. Jadi jalur Gaza ada tepi barat, dan tepi barat itu dilindungi PBB itu. Jadi memang orang Israel itu mencaplok tiap hari, itu ilegal. Cuma ya begitu, tidak digubris oleh Barat, oleh PBB itu nggak bisa berbuat banyak. Jadi nyaplok, gusur itu memang lembaga-lembaga HAM sih itu ilegal, perbuatan ilegal. Tapi nggak Pak, jadi kezaliman itu berbalik, paham ya? Dulu orang Israel orisinil, maksudnya keturunan Nabi Israel orisinil, itu yang dizalimi penduduk asli. Iya, betul. Nah kalau sekarang penduduk aslinya yang sudah ratusan dizalimi oleh pendatang. Iya. Dulu kan jadi kebalik dulu itu kan Israel ya dulu itu ya. Kemudian dihajar, bubar lah ya kan. Kemudian disepakati sekarang punya negara Israel, kemudian menyerang balik. Iya, ya seperti itulah. Jadi memang konflik yang abadi sih ya. Padahal ya menurut beberapa pandangan sejarawan Barat, apa hebatnya sih tanah itu? Kerennya apa sih? Tandu, apa dan lain sebagainya. Ya motifnya itu motif agama, tanah suci dan lain sebagainya. Tanah suci gimana sih? Ya tanah mah nggak suburan sultan ya. Cuma kan gimana ya, orang di situ kan tanah bersejarah begitu, tanah bersejarah dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Ya tanah suci gitu. Ya begitu. Ada yang orang Barat, siapa saya sejarah Barat, saya heran apa hebatnya begitu loh. Yang diperebutkan sampai berdarah itu apa hebatnya? Ini tidak bisa diukur dengan nalar, itu soal kepercayaan ya. Kalau orang sudah percaya gimana itu? Iya, tanah suci 3 agama katanya kan, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi dari konspirasi yang ada, berita-berita konspirasi, dilihat dari segi bentuk benderanya dan lain sebagainya, memang orang Israel yang sekarang ini, yang didirikan oleh Zionis ini, bercita-cita mendirikan kerajaan yang sama luasnya seperti zaman Sulaiman. Jadi seluruh tanah Palestina sekarang, ditambah Jordania dan ditambah beberapa negara, itu cita-citanya begitu. Nantinya Masjid Aqsa itu diruntuhkan, nah nanti tembok ratapan itu dibikin kuil lagi, dibikin Baitul Maqdis sebagaimana zaman Sulaiman. Cita-cita, nah ini belum tercapai. Ini menurut berita-berita konspirasi ya. Memang arahnya itu ke situ. Dan karena hal itulah maka orang Islam sampai kapanpun ya tidak akan terima masjid yang sudah menjadi masjid masjid itu digusur, itu nggak terima. Jadi ibaratnya kayak gini, rumah ente dulunya itu adalah bekas tanggul. Ibaratnya itu bekas tanggul di mana di situ itu ada bangunan lawet, rumah lawet gitu. Ratusan tahun kemudian ente membeli daerah itu, kemudian ente di atasnya itu dibangun masjid atau musola untuk ente. Nah tiba-tiba 100 tahun kemudian ada seorang pendatang yang mengklaim bahwa di situ adalah bangunan lawet bertuah. Ente nyingkir dong, rubuhin. Itu gimana ceritanya itu? Nah masalahnya ini orang Yahudinya ini nggak mau bikin tempat kuil barunya itu di tanah
Mana gitu, nggak mau dia, nggak mau. Pokoknya di pondasi yang lama. Ya padahal di atasnya itu sudah ada bangunan gitu loh. Itu gimana ceritanya kalau kayak gitu? Karena mungkin doktrin leluhurnya juga bahwa itu adalah daerah saya. Doktrin itu susah. Nah ibaratnya kan kayak gini, kita orang Islam mempercayai Mekah itu kan ada di misalnya Masjidil Haram di situ. Nah suatu waktu misalnya itu terjadi kehancuran. Nah kehancuran 100 tahun kemudian karena nggak ada yang pakai itu dibangun gereja. Nah orang Islam yang datang ke situ beribu tahun, saya mau bangun Ka'bah lagi nih. Ya orang yang sudah mendirikan gerejanya kan marah. Nah, seperti kayak gitu. Karena doktrin itu ya, karena doktrin. Jadi gimana sih ya? Doktrin. Jadi orang Islam sudah mengklaim bahwa di situ itu Baitul Maqdis, tempat suci kedua. Orang Yahudi juga mengklaim, orang Kristen juga mengklaim bahwa di situ kelahiran tempat Yesus disalibkan dan lain-lain. Ini tiga. Masalahnya ini tiga. Bertumpuk begitu. Betul. Nah maunya si Israel ini singkirkan semuanya ini yang dua ini, yang abal-abal ini yang datang anggapan dia nih, ya kan marah. Iya. Dan nggak mau berdampingan itu nggak mau. Nggak mau ya? Iya, berdampingan. Pengennya menyingkirkan gitu. Saya yang lain nyingkir gitu. Ya sampai kapan coba? Kapan? Nah, memang ada pemimpin-pemimpin Israel yang mau seperti itu. Salah satunya itu Perdana Menteri Israel siapa? Mati, ditembak mati. Ada Perdana Menteri Israel yang berpikiran bahwa kita itu seharusnya berdampingan dengan Palestina. Tembak mati? Ada. Pikirannya begitu tuh, lunak begitu. Kita ini capek perang terus ini, Mati, ditembak mati oleh rakyatnya sendiri. Wow. Jadi orang Israelnya, orang Zionisnya itu nggak mau berdampingan dan lain-lain. Saya harus jadi orang Islamnya pun begitu. Jadi sama-sama otot begitu. Terus bagaimana sudah begitu? Ya, terus itu perang. Nah, lucunya itu ya kita sebagai karena agama Samawi itu terbesar di dunia, baik Kristen, Yahudi dan Islam, kita kan ikut-ikut nih. Itu besarnya itu di situ. Kalau seandainya itu meletus, melibatkan penghancuran Masjidil Aqsa, melibatkan penghancuran situs-situs Kristen, maka yang ngamuk itu seluruh dunia yang memeluk itu. Sama kalau seandainya Inggris menyerang Ka'bah begitu, menghancurkan Ka'bah. Saya yakin itu Inggris dikeropok negara-negara Islam, terjadi perang dunia kan. Betul. Itu yang jadi bahaya itu jadi perang akhir zaman itu ya nantinya begitu. Gambarannya jadi sudah disetting mungkin oleh yang kuasa dunia itu nantinya itu mayoritasnya itu memeluk Islam, Yahudi, Kristen. Nah, ketika ada yang mengutak-ngutik nih situs keagamaan ini, ada satu yang muncul, itu akan diserang. Perang dunia 3 ini hanya analisis ngawur saja ya. Sebabnya itu karena itu dipantik masalah agama. Nah, itu juga. Itu kan katakan apa ya? Praduga atau persepsi, asumsi. Apakah itu asumsi aja lah ya? Apakah itu ada sebuah indikator kesesuaian dengan kondisi sekarang? Bahwa mereka adalah saling bersekutu satu sama lain, misalkan tadi kubu A sekutunya Iran, Cina, Korut, kan Palestina, Rusia dan sebagainya, termasuk kubu B Amerika dan kawan-kawan gitu. Apakah ini? Ya, saya yakin intinya pada akhir zaman itu agama itu mengerucut menjadi 3. Ini keyakinan saya ya, asumsi ngawur mungkin ya. Mengerucut menjadi 3. Jadi selebihnya itu nggak beragama atau ateis atau agama-agama yang seperti agama yang lainnya itu udah hilang aja lah. Yang fanatik itu 3 nantinya. Nah, ketika tanah suci itu yang satu itu ada 3 itu diusik salah satunya itu, ada yang mau menang sendiri, maka itu terjadi itu.
Ya itu kan sepertinya sekarang kan? Iya. Tapi kan sekarang kan belum begitu gitu. Nanti ketika pemimpin-pemimpin dunia itu sudah fanatik terhadap agama samawi itu masing-masing, yang Yahudinya fanatik, yang Islamnya fanatik, rasa bela agamanya, itu perang muda, itu perang dunia ketiga itu. Kalau misalnya Israelnya membongkar Masjidil Aqsa, nah, maka negara-negara Arab ini karena nggak terima ini menyerang Israel dong. Nah itu justru iya, karena ya kalau tadi ya benar sih, kalau memang sudah fanatik masing-masing ya keagamaannya. Karena memang satu sisi seperti Arab juga tidak begitu fanatik. Misalkan ketika Palestina dibegitukan biasa-biasa aja kan, masih dalam naungan kepentingan tadi. Nah, masalahnya belum dihancurkan benar Masjid Aqsa-nya, itu nggak berani Israelnya juga. Kenapa nggak berani? Cok, kalau misalnya Masjid Aqsa dihancur, sudah dibom loh. Enggak, masih aman-aman saja kalau Masjid Al-Aqsa, artinya memang ya digerebek dan lain sebagainya. Artinya belum diratakan dengan tanah begitu loh maksudnya. Iya, tapi sebagian kena bom lah ya. Nah, diratakan dengan tanah kemudian dibangun kuil di atasnya misalnya. Ini pasti marah ini negara-negara yang fanatik agama Islam pasti marah. Dan itu pasti, saya yakin itu pasti melakukan serangan besar-besaran itu. Apakah Iran, Saudi, Lebanon dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu, misalnya Israel kepepet, akan dihancurkan, maka salah satu teknik terakhir Israel itu adalah teknik Daud. Maksudnya teknik Samson. Teknik Samson itu bunuh diri gitu. Bunuh diri tapi yang lain. Teknik Samson. Teknik Samson itu apa tekniknya? Jadi sayanya hancur, kaliannya juga hancur gitu. Samson kan begitu kan, buta diikat gitu ya. Ya. Samson itu kan buta diikat. Nah, ketika Samson itu merasa dirinya sudah tidak sanggup berjuang, maka dia merubuhkan istana di mana pejabat-pejabat istananya kan mati. Itu namanya strategi Samson, strategi bunuh diri. Sama seperti Israel, apabila negara Timur itu menyerang dia secara bersamaan dan sudah dipastikan Israel itu kalah, maka dia akan mengeluarkan senjata andalannya, nuklir. Israel itu satu-satunya di Timur Tengah yang punya nuklir. Kalau sudah perang nuklir itu gimana itu ceritanya? Awas ya, kekuatan nuklir itu tidak sama seperti bom atom ya. Bom atom di Jepang itu baru beberapa begitu. Itu baru beberapa segitu tuh ya. Iya kan, atom kan teknologi lama. Atom masih teknologi lama, jadi atom sebesar drum itu bisa menghancurkan satu kota. Nah, kalau nuklir ini mungkin satu botol ini saya kira dunia. Satu negara habis kali ya. Habis. Nah, bukan masalah satu negara ya, artinya kalau misalnya nuklir itu dihantamkan ke laut, dihantamkan ke gunung, itu bisa menyebabkan tsunami dan lain sebagainya. Itu dampaknya itu begitu. Itu kan dampak tsunami, terus dampak radiasi dan lain sebagainya, itu kan mematikan yang hidup. Saya kira demikian. Nah, Indonesia kena nggak Indonesia ini kalau terjadi itu? Wah, ya semoga-moga saja enggak ya. Posisinya tapi jauh ya. Nah, kalau misalnya pemimpin Indonesianya itu mau ikutan menyerang Israel, maka ya ketiban nuklir tuh. Rumah sakit Indonesia di Gaza itu sepertinya kena ya, kemarin saya lihat. Bukan kena lagi, memang sudah hancur. Hancur ya? Tapi tidak ada respon barangkali ya. Ya respon kita punya kekuatan apa? Negara-negara apalagi kita tidak punya hubungan diplomatik kan dengan Israel. Kita kan belum mengaku. Saya kira itu ya ringkasan daripada bicara kita ngalor ngidul ini ya. Iya, benar-benar. Serak, Cak. Pada saatnya ya, ketika masing-masing agama samawi penganut itu fanatik masing-masing, sehingga kemudian menjadi perebutan tanah suci tiga agama itu ya, maka akan saling berperang satu sama lain. Dan saat ini proses ke sana apa masih jauh? Ya, sepertinya sih masih jauh kalau menurut saya sih. Sepertinya masih jauh selama Israelnya itu
apa ya, belum benar-benar belum mau meratakan itu. Masjidil Aqsa itu. Jadi sekarang itu kan yang mengamuk itu kan hanya pembela Palestina, bukan pembela Islam. Coba kalau misalnya menamakan diri sebagai pembela Islam karena masjid dirobohkan, itu sudah bahaya itu. Negara-negara Arab akan mengeroyok. Awas ya, negara Arab sekarang itu kekuatannya itu tidak seperti perang Arab Israel tahun 60-an. Sekarang itu udah hebat mereka itu. Udah hebat. Iya, negara Arab kan sekutu barat, dia punya. Tapi kan logikanya begini, bro. Misalkan katakan sebuah contoh besok digempur. Katakan ini. Israel punya keberanian untuk menggempur Masjidil Aqsa ya. Saat ini kan positioningnya mereka misalkan Arab CS dengan Amerika, ya enggak? Atau di bawah naungan lah bahasanya begitu. Negara-negara Islam yang lain di bawah Amerika dan sebagainya. Apakah ini akan menimbulkan ghirah untuk melawan Yahudi atau tidak? Karena kan tidak punya kekuatan kan? Punya kekuatan kalau Islam yang diusik. Kalau misalnya rajanya itu dengan Masjidil Aqsa dihancurkan, rajanya itu masih memihak Amerika, saya yakin itu nanti rajanya akan digulingkan oleh pemberontak setempat. Oleh siapa? Sedangkan di bawah naungan Yahudi semua misalkan. Iya, rakyat itu tetap saja mereka itu kefanatikannya terhadap agama itu tinggi. Misal nih, Raja Saudi ketika Masjid Aqsa digempur, misalnya dia masih berpihak barat, udahlah sabar, kan masih ada ini. Ya. Tapi rakyat yang sudah terdogma, yang sudah fanatik begitu, mereka akan bisa jadi mereka akan melancarkan aksi di mana aksi mereka itu menggulingkan Raja Saud misalnya. Nah terguling, nah ketika terguling kemudian mereka merampas dan kemudian menyerang begitu. Awas ya, kekuatannya bukan raja, kekuatannya itu rakyat yang fanatik itu yang menggulingkan itu. Ya sama lah seperti di kasus di Iran. Iran itu kan rajanya itu kan pro barat, rakyatnya itu no gitu loh. Akhirnya kan digulingkan. Saudi juga nanti bisa seperti nasibnya seperti Iran. Iran itu kan dulu kerajaan, digulingkan karena rakyat muak. Rakyat Saudi juga belum tahu saja. Awas ya, Osama bin Laden itu kan rakyat Saudi tuh, yang muak, memberontak. Akhirnya kan terpinggir ke Afghanistan itu. Dan orang-orang seperti itu tuh banyak nantinya itu kalau misalnya negara mengabaikan itu. Iya, bisa-bisa raja digulingkan ya karena desakan masyarakat secara mayoritas. Nah nanti kalau misalnya banyak pemberontak raja digulingkan, raja-raja di Arab itu, kemudian mereka yang jadi anti barat lagi, ya sudah perang terjadi. Jadi kekuatan itu bukan raja, itu rakyat yang fanatik itu. Diambil alih militernya. Nah, nuklirnya dipakai sama jalankan sama jadi rakyat. Memang rencana barat itu untuk membuat negara-negara ini rajanya nurut, itu ya memang rencana dia. Tapi di belakang itu kita tidak bisa menduga nanti apakah rakyatnya berontak dan lain sebagainya. Kekuatan rakyat itu besar. Taliban itu siapa sih? Itu kan dari rakyat. Dari kumpulan orang-orang yang itu menggulingkan penguasaan, kemudian digulingkan lagi ya bangkit lagi ya karena memang mereka begitu. Saudi juga. Kalau seandainya terus-terusan begitu, kalau misalnya puncaknya begitu, ya sekarang masih sabar karena memang Saudi kegiatan Israelnya itu masih di luar kewajaran ya. Tapi saya yakin itu kalau seandainya masih di Aqsa itu diratakan dengan tanah itu akan rakyat Saudi yang fanatik itu, orang-orang Wahabi, orang-orang apa namanya. Saya yakin itu. Nah kalau misalnya rajanya diem baik, ibarat kata orang Jawa diem baik, dia bisa digulingkan. Dalam ada sumber-sumber ini ya, hadis atau apa itu kan ada kan, akhir zaman itu kan dimulai dari Kisro, putra mahkota dan lain sebagainya kan begitu kan ada kan. Tapi tapi itulah intinya, itu inti. Kalau misalnya rajanya itu jadi jongos terus, padahal kepentingan Islam itu lebih tinggi,
itu bisa digulingkan. Jadi apa ya, kondisi dunia itu bisa berubah. Kalau seperti Indonesia juga, mau presidennya pro Amerika mau apa, tapi kalau kepentingan agama ikuti, bahaya itu. Ya, makanya saya tadi kan bilang bahwa nanti akhir zaman itu mungkin ini hanya asumsi saya, masyarakat dunia itu mengerucut pada 3 agama itu. Nah, ketika salah satu tempat sucinya itu diberangus misalnya, udah itu ngamuk semua itu, perang dunia. Sama-sama hancur ya tadi ya. Hancur semua, jadi tinggal tersisa segelintir orang lagi. Dunia baru lagi apa akhir zaman itu? Nah, kalau kayak gitu-gitu nggak tahu. Yang jelas kalau kiamat ya, kita kan kiamat ya. Akhir zaman kita kan kiamat. Ya setelah itu nggak tahu deh. Bukan apa ya, belum ini. Karena memang ya belum nyobain. Luar biasa ya. Saya kira begitu ya. Menarik ini ngobrol santai kita ini, santai tapi bermakna. Pemahaman-pemahaman yang disederhanakan tetapi dapat diterima oleh akal pikiran. Dan ini mudah-mudahan juga akan diterima oleh sebagian besar netizen, bahwa inilah yang sebenarnya terjadi sejarah demi sejarah atas Palestina, Israel, dan bahkan sejarah dunia tadi yang dikatakan. Dan bahkan sampai membahas tentang bagaimana kiamat, indikatornya apa saja, misalkan atau hari akhir lah ya, dunia hancur lah ya. Tapi ini hanya sekedar obrolan ya. Semoga netizen itu memahami, kalau ada salah-salah ya mohon dimaafkan. Siap, karena bicaranya juga kan ngobrol santai, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih sangat ini Bung Pei, luar biasa penjelasannya. Oke. Kita tutup dulu ya untuk masalah Palestina dan Israel. Mudah-mudahan ada jalan terbaik di antara penduduk muka bumi. Terima kasih. Amin. Bung Pei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.